Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Renok Taryadi dengan NIM 2022 31124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai duga UAS metodologi penelitian dengan judul pengembangan aplikasi mobile Persifence untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan penggemar sepak bola di Indonesia dengan metode Research and Development atau R&D. Latar belakang, aplikasi khusus untuk penggemar klub sepak bola seperti Persib Bandung penting karena sepak bola di Indonesia, terutama di Jawa Barat, bukan hanya olahraga, tetapi bagian dari budaya dan identitas masyarakat di sana. Penggemar setia Persib yang dikenal sebagai Boboto saat ini mengandalkan media sosial dan situs berita umum untuk informasi terkini yang dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai respon terhadap perkembangan digital, banyak klub sepak bola dunia meluncurkan aplikasi resmi untuk meningkatkan interaksi dengan penggemarnya. Aplikasi serupa bagi Persib dapat memberikan lebih dari sekedar informasi jadwal pertandingan atau skor. Aplikasi ini juga menyediakan fitur interaktif seperti forum diskusi, live chat, dan akses merchandise eksklusif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas penggemar dan memberikan pengalaman digital yang lebih personal dan eksklusif. Aplikasi ini diharapkan dapat mendekatkan penggemar dengan tim mereka, serta menyediakan ruang bagi mereka untuk berinteraksi dengan sesama penggemar. Permasalahan yang pertama ada identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan media digital yang mampu memberikan interaksi langsung antara klub dan penggemarnya. Yang kedua, ada kurangnya fitur interaktif dalam media yang saat ini digunakan oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Atau minimnya, yang ketiga, ada minimnya aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk penggemar Persib Bandung. Yang kedua, ruang lingkup masalah. Yang pertama, memberikan informasi terkini seputar Persib seperti jadwal pertandingan, hasil pertandingan, dan jadwal dan berita terbaru. Yang kedua ada menyediakan fitur interaktif seperti forum diskusi, kuis, atau pembelian merchandise resmi Persib Bandung. Yang ketiga ada meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan klub dan sesama penggemar melalui fitur-fitur digital. Yang ketiga ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa pengembangan aplikasi mobile khusus bagi penggemar Persib Bandung diperlukan. Yang kedua, ada bagaimana aplikasi Persib Fans dapat mengakomodasi kebutuhan penggemar akan informasi terkini dan berfungsi sebagai media interaksi antar penggemar. Yang ketiga, ada fitur-fitur apa saja ya yang paling diperlukan untuk meningkatkan keterkaitan dan loyalitas penggemar terhadap klub. Tujuan penelitian yang pertama ada pengembangan aplikasi mobile Persib Fans yang mampu menyediakan informasi terkini serta menjadi media interaksi eksklusif bagi penggemar Persib. Yang kedua ada menilai dampak aplikasi Persib Fans untuk terhadap peningkatan keterkaitan dan loyalitas penggemar terhadap klub. Yang ketiga ada menentukan fitur-fitur utama yang diinginkan penggemar dalam aplikasi mobile khusus klub sepak bola. Untuk manfaatnya, yang pertama ada mengembangkan aplikasi mobile Persib Fans yang mampu menyediakan informasi terkini serta menjadi media interaksi eksklusif bagi penggemar Persib. Yang kedua ada menilai dampak aplikasi Persib terhadap peningkatan keterikatan dan loyalitas penggemar dan terhadap klub. Yang ketiga ada menentukan fitur-fitur utama yang diinginkan penggemar Persib dalam aplikasi mobile khusus klub sepak bola. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Penelitian ini didasarkan pada berbagai teori dan studi terdahulu yang relevan dengan pengembangan aplikasi mobile untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan penggemar olahraga. Tinjauan pustaka ini mencakup beberapa aspek, yaitu media online, media sosial, aplikasi mobile, serta penggunaan teknologi seperti AI dan IoT. Media online dan media sosial. Media online adalah salah satu platform utama untuk mendistribusikan informasi secara real time dan memberikan pengalaman interaktif bagi pengguna. Menurut Dandara et al.
2024, media sosial seperti Twitter telah menjadi sumber informasi utama bagi komunitas penggemar sepak bola seperti Boboto. Media online yang terpercaya seperti Maximau.com dapat memenuhi kebutuhan informasi penggemar dan menciptakan interaksi yang lebih dekat dengan komunitas penggunanya. Selanjutnya ada media sosial juga berperan sebagai platform yang mendorong partisipasi aktif pengguna. Melalui media sosial, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan penyedia informasi, berbagai pendapat, dan mendapatkan umpan balik secara real time. Hal ini sejalan dengan tujuan aplikasi Persib untuk memfasilitasi interaksi antara klub dan penggemarnya melalui fitur-fitur berbasis media digital. Selanjutnya, aplikasi mobile dan pengaruhnya. Aplikasi mobile telah menjadi alat penting dalam kehidupan modern, tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk liburan, produktivitas, dan interaksi sosial. Mencatat bahwa aplikasi mobile yang user-friendly dan terintegrasi dengan teknologi modern seperti GPS dan media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Aplikasi mobile memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Dalam konteks penggemar sepak bola, aplikasi semacam itu dapat menyediakan fitur seperti jadwal pertandingan, berita terkini, forum diskusi, dan pembelian merchandise resmi yang semuanya dirancang untuk meningkatkan keterlibatan penggemar. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada kepercayaan media dan keterlibatan pengguna. Kepercayaan media didefinisi sebagai keyakinan individu terhadap keandalan dan kredibilitas suatu sumber informasi menurut Johnson dan Kay. Kepercayaan media sangat penting dalam membentuk hubungan antara pengguna dan penyedia informasi. Dalam konteks aplikasi Persib Fans, percaya pengguna terhadap aplikasi ini akan mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka. Yang kedua ada gamifikasi dalam aplikasi mobile. Gamifikasi adalah penggunaan elemen permainan dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna. Elemen seperti poin, rencana, dan papan peringkat dapat diterapkan dalam aplikasi Persib Fans untuk mendorong partisipasi aktif pengguna. Selanjutnya ada interaksi digital berbasis IoT. IoT mendukung interaksi digital yang lebih kaya melalui pengumpulan dan analisis real time. Teknologi ini memungkinkan fitur-fitur seperti notifikasi pertandingan berdasarkan lokasi pengguna, analisis perilaku penggemar, dan integrasi dengan perangkat pintar lainnya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini berfokus pada hubungan antara kebutuhan penggemar Persib dan fitur-fitur aplikasi Persib Fans. Proses pengembangan dimulai dengan identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan fitur berbasis teknologi terkini, dan pengujian untuk memastikan aplikasi memenuhi ekspektasi penggunanya. Selanjutnya, yaitu ada teknologi AI dan IoT yang menjadi fondasi utama dalam mendukung personalisasi konten dan interaksi digital. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada analisa kebutuhan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang diidentifikasi meliputi yang pertama informasi real time mengenai jadwal dan hasil pertandingan Persib. Yang kedua ada fitur interaktif seperti forum diskusi antar penggemar. Yang ketiga ada kemudahan akses untuk pembelian merchandise resmi klub. Yang keempat ada notifikasi berbasis lokasi untuk event dan promosi klub. Yang kelima ada sistem gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna seperti poin, rencana, dan leaderboard. Yang kedua ada perencanaan penelitian. Perencanaan ini menggunakan metode R&D atau Research and Development. Yang pertama studi pendahuluan, melakukan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi literatur. Yang kedua ada perencanaan prototipe, mengembangkan desain awal aplikasi Persib Fans berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Yang ketiga ada pengujian dan evaluasi, melibatkan pengguna potensial untuk menguji prototipe, memberikan umpan balik, dan melakukan perbaikan. Yang keempat ada pengembangan produk akhir, yaitu menyempurnakan aplikasi berdasarkan hasil evaluasi pengguna. Selanjutnya ada teknik analisis. Itu yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner.
Yang kedua ada pengujian usability, yaitu menggunakan metode sistem usability scale atau SUS untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap prototipe aplikasi. Selanjutnya ada analisis korelasional, mengukur hubungan antara fitur aplikasi dengan tingkat keterlibatan pengguna menggunakan data statistik. Selanjutnya ada jadwal penelitian, di mana di sini ada tahap-tahapnya. Yang pertama ada studi pendahuluan, itu di waktu pelaksanaannya itu dari bulan Februari sampai Maret 2025. Selanjutnya ada perancangan prototipe dari bulan April sampai bulan Mei 2025. Selanjutnya ada pengujian dan evaluasi. Di sini waktu pelaksanaannya yaitu dari bulan Juni sampai Juli 2025. Selanjutnya ada pengembangan produk akhir, yaitu di bulan Agustus 2025. Selanjutnya ada penyusunan laporan akhir. Ini dilakukan pada bulan September 2025. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.